Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang. Kalau tertarik sama channel ini, boleh di subscribe kok. Gratis. Udah siap nonton? Kalian pasti sering mikir, di tempat-tempat umum gitu pasti banyak hantunya ya. Contohnya kayak sekolah, kampus gitu deh. Soalnya aku tuh sering banget denger orang bilang, yang namanya sekolah itu pasti ada hantunya. Gak heran deh. Soalnya kan gak dihuni manusia kalau malam. Ya memang bener sih. Apalagi kita kan gak tahu secara spesifik lahan dibangunnya sekolah itu dulunya buat apa. Siapa tahu tanah yang dipakai buat ngebangun sekolah itu adalah tempat yang wingit atau angker lur. Makanya aku dulu pas masa-masa sekolah, ya ada aja tuh cerita horornya mulai dari SD. By the way, aku dulu nggak TK ya. Di SD ku dulu aja itu banyak banget cerita hantu. Jadi di dekat SD ku itu kan ada lahan kebun. Nah, katanya di lahan kebun itu sering ada penampakan hantu yang matanya segede tampah. Tampah itu bahasa Indonesianya apa ya? Itu loh yang buat ngituin beras. Tak mikir. Nampan. Iya, nampan. Bener nggak sih nampan? Ya, pokoknya itulah. Kalian pasti tahu yang terbuat dari anyaman itu. Buat yang tahu itu tampah bahasa Indonesianya apa ya? Tulis di kolom komentar. Kok aku tiba-tiba lupa ya? Yang katanya sosok itu tuh termasuk Wewe Gombel. Terus di SMP ku itu dulu sering banget ada cerita soal hantu wanita. Dan kalau di SMA ku itu cukup creepy lur. Yang ada mitos kalau misalnya siswa itu ngeblong atau ngebolos pas jam pelajaran alias ngebohongin guru gitu. Konon katanya kalian bakal kena malapetaka. Soalnya dari beberapa kejadian si siswa yang ngeblong ini justru tewas lur. Gak yo serem toh kui. Terus di kampusku yo ada toh. Kapan-kapan tak bahas lah lur soal kampusku juga ya. Sekarang kita bahas kampusnya temanku dulu. Di sebuah perguruan tinggi ternama yang ada di Bogor. Hayo tebak. Iya, pastinya adalah Institut Pertanian Bogor atau IPB. Ada yang kuliah di sana? Absen dulu dong di kolom komentar. Oke, biar kita kenal gitu loh. Institut Pertanian Bogor atau yang lebih sering disingkat dengan IPB, yaitu kampus yang paling terkenal di Bogor sekaligus jadi salah satu kampus yang terbaik di Indonesia. Nah, awalnya sebelum ada IPB tuh udah ada 5 fakultas di Bogor yang di bawah naungan UI lur, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Perikanan, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Kehutanan. Dan IPB ini tuh salah satu kampus yang tua di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 1 September 1963. Wah, ultanya sama kayak Geo Nusantara nih, 1 September, tapi beda tahun. Dimana Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno lah yang meletakkan batu pertama pembangunan IPB ini lur. Yang sekaligus peresmian kampus ini lur. Dan IPB jadi kampus mandiri, bukan di bawah naungan UI lagi. Gitu lur sejarahnya. IPB ini lokasinya ada di Jalan Raya Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kemudian pada tanggal 26 Desember tahun 2000, pemerintah mengesahkan status otonomi IPB berdasarkan PP nomor 152 dan sejak saat itu status IPB berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara atau BHMN. Terus pada tahun 2019 pertengahan, Institut Pertanian Bogor atau IPB secara resmi berganti nama jadi Institut Pertanian Bogor University atau IPB University. Udah ada nama institut university. Ayo lah. Konten ini kita cuma bagi-bagi cerita aja ya lur. Nggak bermaksud nakut-nakutin kalian atau justru bikin kalian itu nggak mau kuliah di IPB. Yo jangan lur, IPB itu kampus yang bagus. Sayang kalau nggak kalian pilih. Terus kali ini kan aku mau bahas asrama. Ya jangan mikir juga nanti kalian nggak mau nginep di asrama. Asrama itu biaya hidupnya murah loh lur. Serius, ngebantu kalian banget lur. Kayak aku nih, dulu kuliah di kampus tetangga kotanya IPB. Tahun 2011 tuh ngasrama biayanya cuma 150.000 per bulan. Bayangin loh ya, di Jabodetabek biaya nginep cuma 150.000 per bulan, yang notabene nggak jauh beda dengan harga kosan di Tuban. Itu udah susah banget dicari di Jabodetabek loh lur. Jadi sebenarnya asrama itu sangat ngebantu kalian banget. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu ya, tapi di tahun 2011 harga penginapan cuma 150.000 itu ya udah murah banget lah. Kalau IPB berapa ya? Yang tahu komen di bawah ya. Di segmen kali ini aku ngefokusin soal asrama IPB, soalnya ada banyak hal yang menyeramkan yang kemudian jadi tata krama
yang berlaku di asrama IPB. Dan justru cerita-cerita hantu di asrama IPB ini udah jadi urban legend. Begitu lur, saking famousnya cerita hantu di asrama IPB ini, yang bikin aku tuh tertarik buat ngulik ceritanya. Jadi asrama IPB ini ada asrama A dan ada asrama C. Lah kok nggak ada asrama B? Nanti tak jelasin ya. Konon katanya udah ada banyak mahasiswa yang mengalami kisah horor di asrama IPB ini lur. Dan asrama ini diperuntukkan bagi mahasiswa baru, terutama mahasiswa yang dari luar kota. Jadi ngejawab pertanyaan di awal tadi, kok nggak ada asrama B? Ini ada beberapa versi lur. Yang pertama, asrama itu dulunya ada di sebelah asrama putri A1, tapi udah kebakar beberapa tahun silam. Dan bahkan asrama itu udah kebakar padahal belum sempat ditempatin. Lalu versi kedua, asrama B ini letaknya terlalu deket sama asrama putri, jadi dikhawatirin terjadi hal-hal yang enggak gitu lur. Dan yang terakhir, nah versi ini nih yang paling banyak dipercaya. Jadi asrama B ini tuh berdiri di atas tanah kuburan keramat. Ayo lur. Dan si empunya ini dikhawatirin bakalan gentayangan dan ngegangguin penghuni asrama. Gitu lur. Tadi udah nih misteri soal asrama B. Sekarang kita coba bahas perihal yang lain, yaitu soal hantu sebelah. Maksudnya gimana itu? Hantu tetangga sebelah? Kalian kalau jadi penghuni asrama IPB pasti nggak asing banget dengan istilah hantu sebelah. Hantu yang udah jadi urban legend di sana. Dan katanya hantu sebelah ini adalah sosok yang paling sering ngegangguin mahasiswa di asrama tadi lur. Jadi hantu sebelah itu maksudnya hantu yang badannya cuman sebelah, atau disebutnya hantu setengah atau hantu separuh. Bahkan ya lur ya, keberadaan hantu sebelah ini dibenarkan oleh salah satu petugas keamanan kampus. Dan ternyata lur, kesaksiannya itu nggak cuma 1 atau 2 orang aja ya, tapi banyak. Dan kejadiannya ini pun juga cukup sering. Aku ceritain dari beberapa kesaksian ya. Adalah beberapa mahasiswi yang lagi asik ngobrol di kamar. Ya istilahnya rumpi lah ya. Tiba-tiba pintu kamar mereka itu ada yang ngetok. Ya pastinya nggak ngerasa ada yang aneh dong ya. Secara dikiranya kan itu penghuni kamar sebelah. Nah akhirnya dibukalah pintu kamar tadi sama salah seorang mahasiswi tadi. Ya sebut aja yang ngebukain pintu ini namanya Jubaidah lah ya lur. Pas dibuka pintunya, betapa syok dan kagetnya si Jubaidah tadi ngelihat tamu yang ngetok pintunya tadi bukan penghuni sebelah, tapi adalah sosok yang badannya cuma sebelah. Waduh. Kalau si Jubaidah ini nggak kuat mental gitu ya, pasti ya udah pingsan tuh anak. Kasian. Mimpi apa ya dia bisa ketemu begituan? Nah, tadi kan asrama putri lur. Sekarang di asrama putranya lur. Pas itu ada 2 mahasiswa yang lagi ngerjain tugas sampai tengah malam. Sebut aja namanya Agus lah ya. Nah, si Agus nih ngerjain tugasnya itu bareng sama temennya. Sebut aja namanya Ucok. Si Agus dan si Ucok ini kan lagi diskusi, ngerjain tugas bareng lah di lobi asrama gitu. Mereka ya ngobrol biasa aja gitu lur, kayak orang lagi diskusi pada umumnya. Nah tiba-tiba lur, pensilnya si Agus ini tuh jatuh ke bawah meja lur. Ya diambil dong sama si Agus, tapi kok ya ada yang aneh ya. Dia kan duduk adep-adepan gitu kan sama si Ucok, tapi si Agus tadi itu nggak ngeliat kakinya si Ucok. Ya si Agus jadinya shock dong, mukanya ya langsung melongo tegang kayak lagi akhir bulan gitu lur. Si Agus nih nyoba untuk tenang, untuk rileks, ya seolah-olah nggak ada apa-apa gitulah. Terus si Ucok ini cuma senyum-senyum aja lur. Dan dia tuh bilang, udah tahu ya, apa nggak lemes itu lututnya si Agus? Dan ternyata benar, itu tadi bukan Ucok beneran, tapi si hantu sebelah tadi lur, yang badannya cuma separuh. Tapi ya kalau dipikir-pikir setelah kejadian ini, gimana ya ekspresinya si Agus kalau tiap kali lihat si Ucok? Takutnya di kemudian hari itu si Ucok jadinya nggak punya temen loh. Takutnya. Tapi ya nggak tahu sih. Soalnya kan kabarnya pasti udah viral tuh soal si Ucok yang dia itu dijelma oleh hantu sebelah lagi yang eksis banget di asrama IPB. Tapi dari sini kalian jadi perlu waspada loh. Apakah yang ada di sebelah kalian itu manusia beneran? Atau pastiin aja ya. Peristiwa berikutnya tuh terjadi di Rusunawa. Bukan Rusunawa yang dibangun pada masa pemerintahannya Ahok ya, tapi Rusunawa ini tuh gedung asrama IPB yang paling baru lur, yang bangunannya itu lebih menjulang tinggi, terdiri dari 5 lantai yang kepisah sama bangunan asrama lain. Nah ada satu cerita nih, kejadiannya itu pas tengah malam. Ada sekelompok mahasiswi yang lagi asik main Uno. Tahu kan kalian main Uno itu? Ya kalau kita lagi asik main Uno tuh kadang-kadang bisa lupa waktu. Soalnya sekelompok mahasiswi ini main Uno sampai jam 2 pagi di kamar lantai 5. Dan jendela kamar mereka ini masih kebuka lur. Dan ya masih kerasa gitulah anginnya semilir gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngetuk jendela sambil ada suaranya lagi. Dek, jendelanya ditutup dulu. Udah malam, lekas tidur. Terus si mahasiswi ini tuh langsung spontan jawab, iya pak, makasih udah ingetin. Tapi beberapa detik kemudian mahasiswi ini tuh langsung melongo lur. Loh, kamar ini kan lantai 5, kok bisa ada yang ngetuk kamar? Itu siapa ya? Manusia? Atau
Tadi kan asrama doang yang kita bahas ya lur. Lah ini lain tempat nih, tapi masih di IPB ya. Ternyata serem juga ya, nggak cuma di asramanya doang. Ada salah satu pengalaman dari seorang mahasiswa. Dia itu habis rapat BEM. Kejadiannya itu sore-sore menjelang malam gitulah. Ceritanya ini dia mau ngambil duit di ATM yang ada di dekat gedung rektorat IPB. Nah pas di depan box ATM itu, dia ngeliat kayaknya ada orang di dalam deh. Ya biasa dong, kalau ada orang di dalam kan kita pastinya ngantri gitu kan, nunggu di depan pintunya. Tapi udah ditunggu lama gitu, kok orang ini nggak ada tanda-tanda pengen keluar ya? Ketiduran apa gimana gitu kan? Dari luar kok kelihatan ada kepala orang. Si mahasiswanya itu jadinya kan mangkel gitu loh. Ya sebel lah. Akhirnya si mahasiswa ini ngebuka pintu ATM dong. Mau neriakin sebenarnya. Woi, bisa pakai ATM-nya nggak sih? Gaptek apa gimana lu ya? Tapi boro-boro mau neriakin lur. Lah wong yang ada di dalam ATM itu cuman kepala manusia doang. Lu apa nggak langsung pingsan di tempat itu? Terus ada lagi. Ini ada salah satu kisah pengalaman dari temannya istriku lur, yang kebetulan juga alumnus IPB. Sebut aja nama dia Mawar lah ya. Nah, jadi kayak biasa Mawar ini pagi-pagi itu ada kelas lur. Ya, terus nggak ada kecurigaan apapun lah soal sesi perkuliahan saat itu. Tapi selepas kelas dari dosen yang ngajar pagi-pagi tadi, si Mawar ini dapat kabar kalau si dosen yang udah ngajar pagi tadi ternyata udah meninggal dini hari. Lah, kan kelasnya pagi. Dosen ini meninggalnya itu dini hari sebelum ngajar para mahasiswa itu. Lah, terus pertanyaannya, yang ngajar Mawar dan teman-temannya itu siapa ya? Ya pastinya si Mawar dan teman-temannya ini lututnya langsung lemes dong ya. Secara diajarnya itu sama dosen yang ternyata udah meninggal lur. Wah, gimana nih perasaan kalian kalau misalnya ada di posisi si Mawar yang ternyata pernah diajar oleh dosen yang udah meninggal? Ayo komen di bawah. Oke, sekian tentang kisah-kisah seram di kampus IPB. Buat kalian yang ada pengalaman mistis di kampus IPB, atau kalian mahasiswa IPB yang pernah dengar cerita-cerita soal hantu-hantu di IPB lainnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, untuk melengkapi cerita-cerita video ini, seperti biasa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan kalau menurut kalian video ini tuh menarik, jangan lupa di share atau bagikan video ini ke teman-teman atau kerabat kalian. Terima kasih udah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Segmen ini nggak bermaksud nakut-nakutin kalian. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur. Hati-hati, di sebelah kalian itu manusia beneran apa enggak? Oke?